Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ada di pertemuan dengan tema penentuan jumlah sampel. Pada beberapa hari sebelumnya ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa ketika kita punya data, kita bisa melakukan proses pengenalan data, entah itu deteksi, entah itu klasifikasi, entah itu memprediksi melalui probabilitas ya, melalui probabilitas. Entah itu dengan cara probabilitas bersyarat, bias, ataupun metode-metode yang lain. Nah, di hari ini kita akan belajar sebelum kita melakukan perhitungan tersebut, sebenarnya berapa data yang memang harus kita kumpulkan sebagai data sampel untuk merepresentasikan sebuah populasi. Maka ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan, gitu ya. Oke, untuk pendekatan yang pertama, gitu ya, kita bisa menggunakan pendekatan versi Slovin, ya, menggunakan formulanya Slovin. Ini adalah rumus yang paling umum yang biasa digunakan, gitu ya. Secara umum, ini rumusnya ya, N sama dengan 1/1 plus N kali E kuadrat. Apa itu N? Yang kecil itu adalah jumlah sampel yang akan Anda cari. Sementara N besar ini menunjukkan ukuran populasi. Artinya rumus Slovin ini bisa dikerjakan ketika Anda tahu ukuran populasinya. Ya, berapa jumlah populasinya. Contoh, saya mau mengevaluasi tingkat kepadatan penduduk pada daerah Jawa Timur gitu. Berarti berapa jumlah penduduk di Jawa Timur? Misalnya Anda tahu tuh di di data Pemprov Jatim berapa data penduduk. Maka Anda bisa hitung versi Slovin gitu. Tapi suatu ketika Anda mau menghitung jumlah penderita kanker yang ada di Indonesia. Nah, Anda tidak bisa menemukan data berapa jumlah penderita kanker itu, sehingga rumus Slovin ini tidak bisa diterapkan, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah rumus Slovin bisa dikerjakan ketika Anda tahu ukuran populasinya. Gitu. Ketika Anda tahu ukuran populasinya, ini bisa Anda terapkan. Tetapi jika tidak tahu ukuran populasinya, maka Anda tidak bisa menerapkan rumus ini karena Anda harus tahu berapa populasinya. Nah, untuk menghitung Slovin, N sama dengan N/1 plus N. Tadi sudah N, E-nya apa? Nilai presisi atau tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Apa itu? Misalnya tuh ya, saya agak turun ke bawah sini. Saya mau dari penelitian saya itu, tingkat keakuratan datanya adalah 95% seperti yang ada ditulis di sini ya. Tuh. Ini 95%. Berarti ada kemungkinan ada kesalahan sekitar 5% ya. Maka E ini adalah 0,5%-nya tadi atau error margin errornya. Jadi kalau kita buat menjadi desimal, artinya 5% itu kan 5/100. Maka nilai E yang kita ada di sini tuh, yang E yang Anda masukkan di sini itu adalah 0,05. Kalau Anda ingin akurasinya adalah 100%, maka error marginnya adalah 0. Sehingga atau 0%, berarti Anda tuliskan 0 kuadrat begitu ya. Tapi biasanya ya pasti adalah error marginnya itu biasanya ada berapa sih, kira-kira 1% kah minimal gitu. Kalau ini Anda sekalipun Anda buat 0 ya, 0 berarti kan ke 1 plus berapapun 0 berarti N/1. Berarti Anda harus mencari seluruh populasi tadi untuk mencapai keakuratan 100% tadi. Gitu. Contohnya seperti ini. Anda tahu bahwa populasinya adalah 1000 dan Anda ingin error marginnya itu adalah 0,05 atau 5% ya. Tingkat signifikansinya 95% atau akurasinya 95%.
Berarti Anda masukkan tadi 1000 per 1 plus 1000, N-nya tadi kan N dikali E kuadrat. E-nya adalah 0,05 atau 5% yang dikuadratkan. Berarti ketemu 285,714. Nah, ketika menemukan seperti ini, roundnya, pembulatannya itu pakai round up ya. Biarpun ini 285,1, maka khusus untuk Slovin penerapannya adalah pembulatan ke atas ya. Jadi kalau ini misalnya bukan 285,7 ya, misalnya 285,14, maka tetap pembulatannya adalah 286. Begitu. Itu adalah cara pertama, dengan ketentuan adalah populasi harus ada. Nah, ada metode lain yang versinya Cochrane ini, itu melihat berdasarkan kategori datanya, gitu ya. Untuk versi Cochrane yang pertama itu diterapkan untuk data yang sifatnya kategorikal. Ini kategorikal. Dengan aturan bahwa N itu sama dengan Z kuadrat kali P dikalikan dengan Hi. Apa dibagi dengan E kuadrat ya. Apa itu Z ya? Z ini adalah, ini Anda bisa lihat di bawah. Z ini adalah nilai tabel Z atau tabel distribusi normal yang bisa Anda download pada ini ya. Nih. Kita coba buka ya. Misalnya tabel Z. Oke. Ini adalah nilai yang di sini itu adalah error marginnya. Kalau di tabel Z ini adalah alfanya. Nah, ini berapa yang mau Anda set dari data tadi gitu misalnya. Berarti kalau 0 ini artinya nilai error marginnya 0 ya. Ini tingkat kesalahannya atau error marginnya 1%. Ini adalah error marginnya 2%. Ini 3%, 4%, 5%, sampai dengan 9%. Ini ada juga yang 10%, cuman yang ada di sini itu adalah sampai 9 ya. Ini ada sheet selanjutnya seharusnya. Cuman yang ada di contoh di sini adalah sampai dengan 9%. Oke. Tadi saya ada di mana ya? Nah, Z itu tadi itu. Nah, lalu bagaimana melihatnya? Nanti kita berikan contoh ya. Selain Anda harus melihat nilai Z ini, Anda juga harus lihat ininya. Apa itu P dan Hi? Ini saya punya contoh nih ya. Misalnya kita mau mengklasifikasi penyakit data cancer ya, kanker. Outputnya adalah ya dan tidak. Ya untuk menderita kanker dan tidak bagi penderita kanker. Berarti itu adalah data yang sifatnya kategorikal. Outputnya yang dicek ya, bukan semua fitur, semua input yang ada di dalam kolom tabel, tapi hanya outputnya saja. Output apa yang mau dikelaskan gitu. Yang mau dikelaskan adalah data kanker, berarti cari kolom kanker. Kemudian dilihat, oh ternyata kategorinya adalah ya dan tidak. Nah, di sini kategorikal ini sifatnya adalah binomial. Ya, jadi kalau kasus Anda binomial untuk 2 kategori saja, maka Anda bisa terapkan data ini. Kalau tidak, berarti Anda mungkin bisa menggunakan versi Slovan dengan catatan harus ada populasinya tadi, informasi populasinya gitu. Nah, P dan Hi ini tadi kalau kita sudah tahu, oh kategorinya ada 2 untuk kategori ya dan tidak misalnya. Maka si P ini adalah untuk yang ya misalnya. Dan Hi untuk yang selain tadi, berarti yang tidak gitu. Merumuskannya adalah dengan 1 min P. Nah, ini apa sih P dan Hi? Ini adalah proporsi kategori dari seluruh kategori gitu ya. Proporsi kategori. Misal maksudnya begini. Saya langsung masuk ke contoh data ya. Kita nyoba cari data di data Kaggle. Data Kaggle. Nah, kemudian kita cari misalnya data kredit gitu. Kredit. Nah, inilah ya, kita coba ngawur gini aja deh.
Ada nggak datanya? Nah, ini misalnya kita punya data ini ya. Oh, kita masih, oh bukan ya ini. Ini bukan, bentar, kita coba lihat yang atasnya nih. Time, oh ini bukan data yang bisa diklasifikasikan. Coba cari lagi data kredit ya. Cari ini aja dulu. Coba cek yang ini dulu. Nah, ini kita misalnya tuh, ini. Mana tadi? Nah, ini misalnya. Kita mau melihat data kredit dari kira-kira nih customer akan eksis di bank tersebut atau akan terus berlanjut untuk melakukan proses pelayanan kredit card atau enggak gitu ya. Ini kira-kira ada nih datanya ada sekitar 84% dan yang enggak eksis untuk customer-nya itu ada sekitar 16%. Artinya gitu ada 84% dari total data. Berarti nilai ini nah, persentase ini itu yang jadi P dan H nanti ketika Anda masukkan di sini. Jadi untuk kasus ini gitu ya. Maka P-nya adalah 84% untuk yang eksis card. Nah, sesuai dengan data yang di sini. Sementara Q-nya itu adalah sisanya. Sisanya berarti kalau 100% dikurangi dengan 84 berarti sisanya adalah 16%. Begitu ya. Dari proporsi kategori dari seluruh kategori tadi. Dan E adalah margin error. Kalau di sini tadi ya sama ya, E margin errornya yang dikuadratkan. Nah, ini contohnya ya. Diasumsikan ada ini ya. Asumsinya adalah oh ini sebentar. Kita mau tahu apakah sebuah metode baru yang diterapkan kepada seorang petani itu diterima atau tidak. Diterima atau tidak. Artinya ada dua output di sana binomial. Ya dan tidak. Maka kita bisa menerapkan metode Cochrane ini untuk data kategorikal. Langkah pertama kita harus set dulu. Apa ini yang harus di-set? Yang pertama, berapa sih kira-kira dari data yang ada yang akan menerima ya dan menerima tidak. Maka asumsi pertama diasumsikan yang menerima sekitar 50-50, berarti 50%, 50% gitu ya. Berarti P-nya adalah 0,5. Kemudian Anda cari tingkat A sama dengan A ini adalah error marginnya tadi ya. Error marginnya adalah 0,05 tadi. Jadi kalau kita lihat ke data ini tadi, ke data tabel Z, maka cari yang 0,05 di sini. Kemudian cari yang ini 0,05 dikoppelkan dengan ini ya. 0,5 ini harusnya kalau mengikuti data yang ada tadi adalah 0,7088 gitu ya. Nah, ini harusnya adalah ini saya ganti saja deh supaya tidak menimbulkan keambiguan. Saya di dulu sekalian. Ini harusnya adalah berapa tadi? 0,7 sekian tadi ya. Berapa tadi? 0,7088. Oke. Ini adalah untuk si Z-nya. Lalu jangan lupa dikuadratkan. Kemudian dikalikan dengan P-nya. Karena tadi tingkat penerimaannya adalah 50%, 50%, berarti P-nya adalah 0,5 atau kalau 50% itu kan 50/100 ya. Berarti 0,5 dikali dengan 0,5 dibagi dengan
berapa ini? Errornya adalah ini tadi, errornya kita pilih 5%, berarti 0,05 yang dikuadratkan. Maka kita akan ketemukan misalnya adalah 385, begitu. Ini contohnya. Ini contoh kasus untuk kategori. Maka untuk kasus misalnya tadi, untuk data yang ini kita bisa terapkan, ya misalnya credit card customer, itu bisa kita terapkan karena outputnya adalah 2 kategori saja. Lalu bagaimana jika datanya adalah bukan data yang sifatnya kategorikal, gitu ya. Ini misalnya data continue. Data kan ada banyak ya, data continue. Maka Anda bisa menerapkan data continue itu dengan rumus tadi, hanya perbedaannya ya. Kalau kategorikal itu kan otomatis ada 2 kategori, maka semua kategorinya itu dimasukkan ke dalam rumus ini dalam representasi P dan Q. Nah, sementara karena data kategori ini bukan data kategorikal, maka datanya kan naik turun ya. Data yang continue itu seperti kayak forex trading gitu. Berapa saham, nilainya kan naik turun. Maka yang akan jadi representasi datanya itu adalah si standar deviasinya. Ini standar deviasi dari populasi tadi. Artinya Anda harus tahu berapa standar deviasi dari populasi. Lagi-lagi ini bisa diketahui berapa populasinya. Lainnya sama. Ini Z kuadrat dibagi dengan E kuadrat. Nah, yang membedakan hanya karena model datanya berbeda, maka untuk merepresentasikan perwakilan populasi tadi digunakanlah standar deviasi untuk melihat pergerakan dari data yang tersebut. Gitu ya. Untuk rumus standar deviasi tidak akan saya jelaskan di sini, Anda bisa buka sendiri di modul 1. Nah, yang terakhir adalah formula Lemessurier. Lemessurier ini dikhususkan bagi ketika kita tidak ketahui ya berapa data populasinya gitu. Seperti tadi misalnya Anda mau mengetahui data cancer, cuma data cancer yang misalnya Anda punya data set ini data cancer, tapi Anda nggak tahu itu seberapa banyak penderita kankernya untuk total populasi yang ingin Anda tembak tadi. Nah, Anda bisa gunakan formula Lemessurier ini. Bagaimana rumusnya? Ini sebenarnya pendekatan yang mirip dengan Cochrane, cuma dia buat per detail lagi, gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan ya, ini tadi rumusnya adalah Z kuadrat dibagi dengan E kuadrat ya, kalau Cochrane. Nah, ini Z kuadrat dibagi D kuadrat. Apa itu D kuadrat? Sama sebenarnya. Dia adalah tingkat kepercayaannya. Tingkat margin error-nya berapa. Kalau ada tingkat kepercayaan sekitar 95%, maka kita punya alfa, kita punya margin error, entah itu istilahnya E atau alfa, itu sekitar 5% ya. Berarti kalau kita konversi jadi desimal adalah 0,05. Itu yang kita masukkan juga di sini. Lalu bedanya ada di mana? Di sini ada di sini. P di sini adalah fokus kasusnya gitu. Kalau kita mau tahu tadi penderita kansernya berapa, maka dengan sampel data yang ada tadi, berapa sih fokus kasusnya tadi dan sisanya tadi berapa gitu. Gitu. Ini contohnya ya. Ini contoh tadi karena Z-nya asumsinya salah ya. Asumsinya salah. Ini harusnya berapa tadi? Kita buat asumsi yang sama dengan yang tadi ya. Estimasi kesalahannya tadi, estimasi masuk ke kategori tadi adalah 50-50, berarti 50%, 50%. Kemudian tingkat margin error-nya adalah 0,05%. Nah, kemudian si Z-nya ini karena tingkat errornya 0,05, kemudian penerimaannya 0,5, berarti kita lihat di tabel Z itu harusnya ini tadi ya, data berapa tadi? Ini tadi, harusnya ini 0,7 ini ya yang kita masukkan. Ini misalnya gini. Nah, ini harusnya gini. Nih. Berarti kalau pakai rumus Lemessurier tadi, ya sama ya. 0,7 0,88 kita kuadratkan sesuai dengan data yang ada di sini ya. Saya perbesar. Nih. Oh, sorry.
Nih, kita cari deh. Nih, 0,5. 0,5 ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0,788, betul ya? Sorry. Nih, berarti 0,7088 sesuai dengan P-nya adalah 0,5 dan margin error-nya adalah 0,05. Jadi kita masukkan tadi P 0,5 kali dengan 1 min P. Sebenarnya kan 1 min P itu kalau versi Cochrane kan Hi ya. Jadi sama saja sebenarnya. Dibagi dengan margin error-nya adalah 0,05 yang dikuadratkan. Ketemu 0,384. Nah, khusus kondisi ini itu pembaginya itu pembatasnya adalah 0,5. Di atas 0,5 dibulatkan menjadi naik ke atas. Sementara kalau pembulatan di bawah 0,1 dibulatkan ke bawah. Itu yang membedakan. Berarti semua materi sudah saya sampaikan. Nah, tugas Anda itu adalah melihat nih. Misalnya, kemarin kan kita sudah punya tuh kasus ya untuk tugas besar. Data saya Anda harus lihat data Anda seperti apa. Output yang ingin Anda klasifikasi dalam kolom Anda itu bagian mana. Kemudian Anda lihat apakah dia data yang sifatnya adalah kategorikal ataukah sifatnya yang bukan kategorikal ataukah populasinya diketahui atau bagaimana. Maka sesuaikan dengan informasi yang pendekatan untuk menghitung berapa jumlah sampel itu silakan Anda hitung. Misalnya data di sini, oh ada berapa ya jumlah datanya gitu, Anda lihat. Nah, anggaplah ya, ini anggaplah 100 data tadi. Oh ternyata dengan 100 data yang sudah saya punya tadi, ini berapa ini datanya itu? Nah, saya harus berapa ini untuk mengambil sampel data yang ada gitu. Apakah ini data populasi, apakah ini sebenarnya ini ya, ini ada 23 kolom nih. Apakah 23 kolom ini harus saya terapkan semua atau tidak gitu. Lalu Anda harus baca berarti informasi data yang ada di sini. Ini sebenarnya representasi data apa gitu. Batasan masalah dia, oh ini. Dataset ini terdiri dari 10.000 customer, 10.000 customer ya. Oh berarti data customernya adalah 10.000. Nah untuk mewakili 10.000 tadi data, berarti saya harus pakai berapa gitu. Kalau ada informasi begini, berarti Anda bisa pakai Slovin misalnya. Tapi kalau tidak ada informasi data, berarti Anda harus lihat bisa nggak dibuat kategorikal gitu ya. Kalau bisa dibuat kategorikal, bisa pakai Cochrane. Kalau populasinya nggak diketahui, berarti Anda bisa gunakan versi Lemshow gitu ya. Nah, yang itu yang Anda upload pada tugas minggu ini. Sesuai dengan format yang ada di dalam Google Classroom. Saya pikir cukup, saya akhiri ya. Itu yang nanti akan Anda masukkan ke sistemnya di PPO. Saya pikir cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.